Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita ketemu kembali di dalam Renungan New Spirit. Saya berharap kita sungguh-sungguh membuka hati dan kita mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Saya akan memberikan satu kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan minggu kemarin, yaitu tentang berbuah. Nah, Yohanes 15 ayat 4 sampai ke 5 berkata demikian, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, minggu kemarin saya berbicara tentang target hidup orang percaya, yaitu berbuah. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana kita bisa berbuah. Jelas ayat ini mengatakan tinggal pada pokok anggur. Jadi ranting itu harus terus menempel pada pokok anggur Yesus Kristus. Saudara dan saya harus ada di dalam Yesus Kristus, dan Yesus Kristus ada di dalam hati kita, kehidupan kita masing-masing. Nah, dikatakan di sini, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini mengandung satu pengertian, harus ada sebuah ikatan yang kuat antara kita dengan Kristus. Saya berikan sebuah contoh, saudaraku. Ketika saya menikah dengan istri saya, di situ saya memiliki sebuah komitmen. Istri saya juga memiliki sebuah komitmen bahwa kami akan seia sekata, sehidup semati dari kami menikah sampai nanti kami dipanggil oleh Tuhan. Ada sebuah ikatan yang kuat di situ, dan ada sebuah komitmen di situ, saudaraku. Sehingga di dalam mengarungi bahtera rumah tangga, kami berdua dalam suka duka, ya kadang saya mengkritik, kadang saya tidak suka dengan tingkah laku istri saya. Mungkin juga sebaliknya, istri saya juga tidak suka dengan tingkah laku saya, atau tidak cocok dengan apa yang saya kerjakan. Tetapi saudaraku, kami berdua memiliki komitmen untuk hidup bersama, untuk setia, untuk seia sekata sepanjang umur kehidupan kami, sehingga sampai hari ini kami tetap, saudaraku, bersatu di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitu juga kita dengan Kristus. Ketika saudara dan saya menyerahkan diri kepada Kristus, itu artinya kita memiliki komitmen untuk setia kepada Tuhan sepanjang umur hidup kita. Ya, setia bukan hanya ditunjukkan, saudaraku, kita beribadah ke gereja, atau kita tunjukkan dengan berdoa di rumah pada waktu pagi hari, atau kita tunjukkan pada waktu kita, saudaraku, membaca firman Tuhan. Saudaraku, tidak bisa dipatasi dengan area-area itu. Tetapi yang dimaksud setia di sini adalah bagaimana setiap hari, setiap waktu, di sepanjang hari-hari yang kita lewati, kita benar-benar setia kepada Tuhan. Jadi saudaraku, kehidupan kita, cara berpikir kita, bagaimana perkataan kita, bagaimana tingkah laku kita, apakah semuanya itu, saudaraku, cocok dengan firman Tuhan atau tidak? Sehingga kita dapat, saudaraku, mengerti bahwa ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita mengerti, oh ternyata di dalam diriku ini masih ada kekurangan, masih ada kelemahan. Aku belum cocok dengan firman Tuhan. Nah, hal-hal itulah yang kita benahi, saudaraku. Sehingga saudara dan saya, ketika kita itu berbenah diri, ketika kita itu terus, saudaraku, memperbaiki diri kita setiap hari sesuai dengan firman Tuhan, maka saudara dan saya lambat laun akan semakin serupa dengan Kristus.
Itulah saudaraku yang dimaksud dengan tinggal di dalam Kristus. Artinya apa saudaraku? Kita berusaha, kita sekuat tenaga kita mau menjadi orang-orang yang berupaya untuk serupa, untuk semakin saudaraku sama seperti Kristus, untuk kita saudaraku mengamalkan atau kita mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu artinya tinggal di dalam Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kalau itu yang kita lakukan, kita akan berbuah-buah lebat. Sama seperti saudaraku, perumpamaan tentang benih yang ditaburkan oleh seorang penabur. Ya, ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang di berbatu-batu, ada yang saudaraku di rumput duri, tapi juga saudaraku ada yang di tanah yang saudaraku subur. Sehingga ketika benih itu ditaburkan di tanah yang subur, benih itu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat, menghasilkan buah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang dimaksud oleh firman Tuhan. Saudara dan saya ketika menerima firman Tuhan, sudahkah kita melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Sudahkah kita mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya percaya kalau kita rajin praktek firman Tuhan, kita rajin tinggal di dalam firman Tuhan, saya percaya kita akan berbuah-buah dan buah kita akan semakin lebat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada tujuan lain yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita selain satu ini, yaitu berbuah lebat di dalam Tuhan. Dan untuk berbuah lebat di dalam Tuhan, kita mau tinggal di dalam Tuhan, yang artinya kita mau terus mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin saudara berkata, Pak Iwan, sulit, berat ya. Saudaraku, saya mau berkata bahwa di dalam Yesus Kristus kita diberi kekuatan oleh Roh Kudus. Dia penolong kita, Dia sumber kekuatan kita. Dan saya percaya kalau kita mau mempraktekkan firman Tuhan, saudara pasti mampu mengerjakannya karena Roh Kudus bersama dengan kita. Biarlah firman Tuhan hari ini akan mendorong kita untuk praktek firman Tuhan. Praktekkan di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu. Ketika kita bersinggungan dengan banyak orang, praktekkan itu. Saya percaya Roh Kudus akan memampukan kita. Puji Tuhan, biarlah ini memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, selamat berbuah. Tuhan memberkati.